Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pernahkah kita berpikir bahwa yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam neraka bukan hanya dosa besar seperti syirik, zina, atau membunuh, tapi juga hal-hal kecil yang sering kita remehkan? Betapa banyak manusia yang lengah, merasa aman, bahkan menganggap sepele dosa-dosa kecil. Padahal Rasulullah SAW telah memperingatkan, jauhilah dosa-dosa kecil, karena ia akan terkumpul pada seseorang hingga membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad. Bayangkanlah, ucapan yang keluar dari lisan kita, sekecil apapun, bisa menjadi sebab kebinasaan. Janji kecil yang diabaikan, amanah sepele yang dilanggar, sholat yang ditunda-tunda walau sebentar, atau bahkan sikap meremehkan ibadah ringan. Semua itu bisa jadi jalan menuju murka Allah. Allah berfirman, "Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya." Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Ayat ini menjadi bukti bahwa tidak ada satupun perbuatan, sekecil apapun, yang luput dari perhitungan Allah. Maka hati-hatilah, jangan anggap remeh larangan kecil, karena bisa jadi itu menjadi penghalang kita masuk surga. Dalam video ini, kita akan membahas 5 larangan kecil, tapi bisa menjerumuskan ke neraka. Dengarkan dengan hati yang terbuka, semoga menjadi pengingat untuk kita semua. Jangan lupa tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tulis komentar Allahu Akbar sebagai tanda kecintaan kita kepada Allah. Sahabat beriman, salah satu larangan kecil yang sering sekali diremehkan adalah masalah perkataan. Lidah ini memang kecil ukurannya, tetapi bahayanya luar biasa besar. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kata yang diridhoi Allah, ia tidak menganggapnya penting, tetapi dengannya Allah mengangkat derajatnya. Dan sungguh seorang hamba mengucapkan satu kata yang dimurkai Allah, ia tidak menganggapnya penting, tetapi dengannya ia terjerumus ke dalam neraka jahanam." Hadis riwayat Bukhari. Perhatikan betapa dalam sabda Rasulullah, sebuah ucapan yang tidak dianggap penting ternyata bisa menjerumuskan seseorang ke neraka. Contoh paling nyata adalah ghibah. Banyak orang menganggap membicarakan aib orang lain sekadar hiburan, atau bahkan obrolan ringan saat berkumpul. Padahal Allah secara tegas berfirman, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik." Surat Al-Hujurat ayat 12. Bayangkan perumpamaan yang digunakan Allah. Menggunjing orang lain sama dengan memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Jijik, kotor dan hina. Namun sayangnya hal ini dianggap biasa. Bahkan media sosial hari ini penuh dengan caci maki, komentar kasar, fitnah, dan kata-kata merendahkan. Semua ditulis atau diucapkan dengan ringan, tanpa sadar bisa menjadi timbangan dosa yang sangat berat. Selain ghibah, ada juga ucapan dusta kecil. Misalnya berbohong untuk sekadar membuat orang lain tertawa. Rasulullah SAW bersabda, "Celakalah orang yang berbicara lalu berdusta agar orang-orang tertawa. Celakalah dia, celakalah dia." Hadis riwayat Abu Daud. Betapa kerasnya ancaman bagi yang berbohong hanya demi candaan. Begitu pula dengan ucapan meremehkan orang lain. Seringkali kita melontarkan kata-kata yang menjatuhkan, seperti menghina fisik, status, atau kekurangan seseorang. Allah memperingatkan, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka." Surat Al-Hujurat ayat 11. Saudaraku, lisan ini adalah amanah. Ia bisa mengangkat kita ke derajat tertinggi dengan zikir, doa, bacaan Al-Quran dan perkataan yang baik. Namun ia juga bisa menghancurkan kita hanya dengan satu kalimat yang salah. Bukankah Rasulullah SAW pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan orang ke neraka? Beliau menjawab, 2 rongga, yaitu mulut dan kemaluan. Hadis Tirmidzi. Artinya, lidah adalah jalan tercepat menuju surga sekaligus neraka, tergantung bagaimana kita menjaganya. Oleh karena itu, jangan pernah anggap sepele kata-kata yang keluar dari mulut kita.
Apalagi hari ini, setiap kata bisa viral di media sosial, dibaca ribuan orang dan dicatat sebagai pahala atau dosa. Mulai sekarang, mari kita berhati-hati. Biasakan berkata baik atau diam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendak ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat beriman, larangan berikutnya yang sering diremehkan adalah melalaikan amanah kecil. Banyak orang merasa amanah hanya berlaku pada hal besar, jabatan, harta yang banyak, atau urusan negara. Padahal dalam Islam, setiap titipan, janji, dan tanggung jawab sekecil apapun adalah amanah yang harus dijaga. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." Quran Surat An-Nisa ayat 58. Ayat ini jelas tidak membatasi amanah hanya pada perkara besar. Bahkan titipan kecil, janji sederhana, atau pesan singkat pun termasuk di dalamnya. Coba kita renungkan, betapa sering orang berjanji pada anak kecil akan membelikannya sesuatu, tetapi kemudian dilupakan begitu saja. Atau seorang teman menitipkan barang sederhana seperti buku atau alat tulis, tetapi tidak kunjung dikembalikan. Hal-hal kecil semacam ini sering dianggap sepele, padahal semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji." Hadis riwayat Ahmad. Amanah juga bisa berupa menjaga rahasia. Berapa banyak rahasia sahabat atau keluarga yang seharusnya kita simpan, justru kita sebarkan dengan alasan hanya cerita ringan. Padahal, Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila seseorang berkata sesuatu, kemudian ia menoleh ke kanan dan ke kiri, maka itu adalah amanah. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya, ucapan yang disampaikan dalam kondisi khusus sudah menjadi tanggung jawab untuk dijaga. Begitu pula dalam urusan pekerjaan. Ada orang yang diberi waktu kerja, tetapi ia gunakan untuk bermalas-malasan, menunda tugas, atau bahkan mencuri waktu. Semua itu termasuk melanggar amanah. Rasulullah SAW bersabda, "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu." Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat, seringkali amanah kecil menjadi awal keruntuhan iman seseorang. Karena terbiasa mengkhianati hal sepele, lama-lama ia terbiasa mengkhianati hal besar. Inilah yang dimaksud Rasulullah, apabila seorang hamba mengkhianati amanah kecil, maka Allah akan mencabut amanah dari hatinya, hingga ia dianggap tidak bisa dipercaya lagi, meskipun ia terlihat sholat dan puasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Na'udzubillah, bayangkan, seseorang yang rajin ibadah pun bisa kehilangan kepercayaan Allah hanya karena meremehkan amanah kecil. Oleh sebab itu, mari kita mulai melatih diri menjaga amanah dalam perkara ringan. Jika meminjam, segera kembalikan. Jika berjanji, penuhi. Jika dititipi, jaga dengan baik. Karena pada akhirnya, setiap amanah akan ditimbang di hadapan Allah. Rasulullah SAW bersabda, amanah itu akan diturunkan ke dalam hati manusia. Kemudian Al-Quran turun, maka mereka mengetahui amanah itu dari Al-Quran dan dari Sunnah. Lalu seseorang tidur, maka amanah itu dicabut dari hatinya. Hadis riwayat Bukhari. Jangan sampai amanah tercabut dari hati kita karena sering meremehkan hal kecil. Ingatlah, bagi Allah tidak ada yang kecil dalam pengkhianatan. Semua akan diperhitungkan dengan adil. Sahabat beriman, larangan kecil yang sering dianggap sepele namun berbahaya adalah menyepelekan ibadah ringan. Kita mungkin merasa bahwa ibadah utama sudah cukup, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, atau zakat. Tetapi seringkali, ibadah-ibadah ringan yang tampak sederhana justru kita abaikan. Padahal, ibadah kecil ini bisa menjadi penolong besar di akhirat, dan meninggalkannya bisa menjadi dosa yang berakibat buruk. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah berseri-seri." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini, kita belajar bahwa sekecil apapun kebaikan, termasuk ibadah ringan, bernilai besar di sisi Allah. Namun kenyataannya,
banyak yang lalai. Misalnya menjawab salam, padahal Allah berfirman, apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan atau salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Quran Surat An-Nisa ayat 86. Betapa sering kita menyepelekan salam dari saudara kita, bahkan membiarkannya tanpa balasan. Padahal menjawab salam adalah doa sekaligus kewajiban. Contoh lain adalah menunda sholat padahal sudah masuk waktu. Kita sering berkata, masih ada waktu sebentar lagi. Padahal Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah sholat tepat pada waktunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Menunda sebentar demi urusan dunia bisa jadi awal kebiasaan buruk hingga akhirnya terbiasa meninggalkan sholat. Ibadah ringan lain yang sering diremehkan adalah sedekah kecil. Banyak orang merasa malu atau enggan bersedekah receh. Padahal Rasulullah SAW bersabda, takutlah kalian kepada neraka, meskipun hanya dengan bersedekah setengah butir kurma. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, sekecil apapun sedekah bisa menjadi perisai dari api neraka. Begitu pula zikir singkat. Kita sering menyepelekan bacaan subhanallah, alhamdulillah, atau Allahu Akbar yang hanya membutuhkan beberapa detik. Padahal Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya walaupun sebanyak bulih di lautan. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, betapa mudahnya peluang pahala besar yang kita abaikan hanya karena dianggap kecil. Padahal ibadah ringan bisa menjadi penyelamat. Rasulullah pernah bercerita tentang seorang wanita pezina yang diampuni dosanya hanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Hadis riwayat Bukhari. Jika memberi minum hewan saja bisa menjadi sebab ampunan, apalagi jika kita rajin menjaga ibadah kecil dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat, jangan sampai kita lalai. Jangan sampai ibadah ringan yang bisa menyelamatkan justru kita remehkan. Sementara dosa kecil yang kita anggap biasa justru menumpuk dan menyeret kita ke neraka. Ingatlah firman Allah, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat darah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat darah, niscaya dia akan melihat balasannya. Karena itu, mari kita latih diri untuk tidak meremehkan ibadah ringan. Balaslah salam, tebarkan senyum, sedekahkan receh, ucapkan zikir singkat, dan jangan tunda sholat. Semua ini mungkin terlihat kecil, tapi di hadapan Allah bisa sangat besar. Sahabat beriman, dari pembahasan tadi, kita telah melihat betapa larangan kecil yang sering diremehkan ternyata bisa menjadi sebab seseorang terjerumus ke dalam neraka. Mulai dari meremehkan ucapan, melalaikan amanah kecil, hingga menyepelekan ibadah ringan. Semua itu terlihat sepele di mata manusia, namun sangat besar nilainya di sisi Allah. Rasulullah SAW sudah mengingatkan, jauhilah dosa-dosa kecil, karena ia akan terkumpul pada seseorang hingga membinasakannya. HDR Ahmad. Maka, jangan pernah merasa aman dengan dosa kecil. Jangan pula menunda kebaikan walau sederhana. Karena sekecil apapun perbuatan kita, baik ataupun buruk, semuanya akan diperlihatkan di hadapan Allah kelak. Mari, kita jadikan hidup ini sebagai ladang amal. Jaga lisan kita, tunaikan amanah sekecil apapun, dan jangan pernah malas melakukan ibadah ringan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjauhi larangannya dan istiqomah dalam ketaatan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, serta tinggalkan komentar Allahu Akbar sebagai bentuk cinta kita kepada Allah. Bagikan video ini, semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.